Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Pada pelajaran kali ini kita sudah masuk ke tema 2, yaitu tentang lingkungan belajar TIK. Di sini saya akan menyampaikan gimana sih lingkungan belajar yang bersih dan rapi itu, apa aja yang nggak boleh dilakukan saat menggunakan komputer dan lain-lain. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Ini adalah tema dan subtemanya. Kita ada di subtema 1, yaitu mengatur lingkungan kerja. Kenapa kita harus mengatur lingkungan kerja? Ada yang tahu kenapa kita harus mengatur lingkungan kerja? Ya, betul sekali, agar kita bisa lebih nyaman saat melakukan pekerjaan atau belajar di depan komputer. Sebagai contoh, ini ada 2 kelas, itu kelas A dan kelas B. Kelas mana yang lebih nyaman untuk belajar? Coba anak-anak pilih. Ya, yang pastinya kelas A dong. Ya, karena apa? Karena kelas A itu lebih rapi dan kelas B lebih berantakan. Jadi kita bakal lebih nyaman belajar di kelas yang rapi seperti itu. Lanjut, untuk aspek kebersihan itu ada 3. Yang pertama, sediakan tempat sampah. Di tempat belajar kalian sudah pasti ada tempat sampah kan, untuk membuang sampah-sampah plastik atau sampah-sampah rautan pensil dan lain sebagainya. Yang kedua, disarankan tidak makan dan minum saat di depan komputer. Kenapa? Karena remah-remah atau sisa-sisa makanan yang jatuh, karena minuman yang jatuh akan bisa mengenai meja atau keyboard komputer, dan itu bakal bisa ngundang adanya semut dan hewan-hewan kecil lainnya dan mengakibatkan kotor pada lingkungan belajar kita. Kemudian yang ketiga itu ada membersihkan alat-alat komputer. Ya, sebelum dan sesudah kita menggunakan komputer, ada baiknya kita membersihkan dulu. Karena apa? Karena agar bakteri-bakteri yang ada khususnya yang ada di keyboard komputer itu bisa hilang. Begitu. Kemudian ada aspek keamanan. Yang pertama, memakai alas kaki. Tujuannya adalah untuk agar kita tidak tersetrum saat tidak sengaja memegang aliran komputer yang menghantarkan listrik. Kemudian mengatur jam pemakaian. Kenapa harus mengatur jam pemakaian? Karena mata kita akan cepat lelah saat melihat ke monitor komputer. Jadi disarankan setiap 1 atau 2 jam sekali kita melakukan peregangan dan istirahat dari komputer. Kemudian yang ketiga, mengatur pencahayaan. Baik itu pencahayaan di rumah atau di sekolah, maupun pencahayaan di layar monitor. Jangan sampai terlalu terang atau terlalu redup. Kemudian ada aspek kenyamanan. Yang pertama itu yang pasti sirkulasi udara cukup. Kenapa? Karena komputer itu mengantarkan panas, menghasilkan udara panas. Jadi dengan sirkulasi udara yang cukup, udara panas yang dihasilkan komputer itu akan
keluar lewat ventilasi udara. Dan terakhir menggunakan mousepad. Disarankan menggunakan mousepad. Kenapa? Karena agar membuat kita lebih nyaman dalam memakai mouse. Ya, baik, untuk tugasnya bisa dilihat dan dikerjakan di buku TIK, maksudnya di buku tulis, dan disertakan nama, nomor absen, dan kelas. Oke, mungkin segitu aja untuk pelajaran kali ini. Semoga bisa dicerna pelajarannya dan dipraktekkan di rumah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.